adalah isi pikiranmu. Isi pikiran manusia itulah yang menentukan hidup manusia. Saya sering samakan dengan gelas. Ini gelas awalnya kosong, bayi awalnya kosong, lalu dalam perjalanan hidupnya diisi dengan program-program di kepalanya. Saya ambil 2 gelas, berarti ada 2 manusia nih. 2 manusia, bisa kelihatan di layar. 2 gelas, berarti ada 2 manusia. 2 manusia saya asumsikan dari 2 keluarga yang berbeda. Ini bapaknya, gelasnya besar kan? Bapaknya. Nah, bapaknya. Yang satu ini saya ambil aja yang oranye ini, bapaknya kaya. Oke. Bapaknya kaya, kayanya benar. Saya bilang kayanya benar apa? Dia bukan hanya mewariskan harta, tapi juga mewariskan program-program kekayaan untuk anaknya. Itu baru kaya yang benar. Saya pernah baca berita seorang pengusaha cat, mungkin seingat saya. Nanti saya coba cari beritanya gitu ya. Dia dari kecil nih sudah diajari untuk investasi. Jadi dia sekarang punya perusahaan cat Avian, seingat saya. Namanya ada tanukonya pokoknya. Jadi saya pernah baca bahwa dari kecil nih bapaknya ngasih uang ke anak ini bukan untuk ditabung, bukan untuk dibelanjakan, tapi si bapak ini bilang, uangmu mau nggak dikasihkan ke bapak, bapak belikan telur atau belikan beras atau belikan minyak, nanti kalau naik harga telurnya bapak kembalikan untungnya. Jadi ketika si anak ini dapat angpau dari tantenya, dari pamannya dan sebagainya, si anak ini sudah terbiasa memberikan kepada orang tuanya, dan orang tuanya menjadikan itu sebagai sebuah modal investasi. Jadi bapaknya memang orang keturunan gitu ya, kemudian punya toko. Jadi ketika dia mau beli telur, sekarang harga telur misalnya 1.000 nak, kemudian ketika dijual jadi 1.500, kamu dapat untung 500 ya, dibagi sekian uang kamu dikembalikan lagi ke dia. Ini tidak semua orang tua punya mindset, punya cara mendidik seperti itu. Saya pun ketika baca saya kaget, oh ternyata bisa ya model seperti ini. Jadi itulah orang tua yang benar, kaya yang benar. Jadi orang tua kaya yang benar bukan hanya mewariskan hartanya, tapi juga lebih penting lagi adalah mewariskan program-program kaya di kepalanya. Ketika ayah yang kaya ini, seperti tadi, pasti dia ngisi anaknya dengan hal-hal yang mengkayakan, pasti sama isinya, sudah pasti. Sementara, maaf, orang tua yang ayah yang tanda kutip miskin, dia pasti juga mewariskan program-program yang melemahkan, program-program yang memiskinkan. Lalu 2 anak ini tumbuh dewasa membawa program-program di kepalanya yang dianggap benar karena diberi bapaknya, yang satu juga membawa program di kepalanya yang dianggap benar. Yang kaya, dia tumbuh menjadi anak yang kaya, yang miskin tumbuh jadi anak yang susah, harus berjuang keras, harus mati-matian, dan dia akhirnya apa? Punya hidup yang sama seperti bapaknya. Itu kebanyakan. Ketika bapaknya PNS, biasanya anaknya PNS kan? Ketika bapaknya polisi, anaknya juga polisi. Ketika bapaknya seorang ini yang lucu nih, bapaknya seorang tukang parkir, anaknya juga tukang parkir. Kenapa? Itulah yang dilihat oleh si anak ini. Nah, kalau yang anaknya orang kaya ini, oke lah, dia sudah punya program yang kaya. Ketika dia belajar bisnis, cepat melesatnya. Sementara yang ini, dia belajar bisnis lama. Kenapa? Isi kepalanya, isi pikirannya, isinya berbeda dengan si anaknya orang yang kaya ini. Nah, kalau Anda ada di posisi yang ini nih, posisi yang ini, yang dari keluarga yang biasa-biasa aja, maaf, bahkan keluarga yang miskin, lalu apakah Anda harus putus asa? Apakah Anda harus kemudian mengeluh atau apa ya, atau marah atau apapun juga? Jangan. Kenapa? Ingat, yang pengaruh adalah isi di kepala Anda nih. Isinya yang pengaruh, bukan siapa bapak Anda.
siapa orang tua Anda, bukan itu sebetulnya. Tapi yang pengaruh adalah isi di kepala Anda. Sehingga gampang caranya, Anda tinggal dekati ini dekati yang kaya ini, dekati aja. Nah, sehingga lama-kelamaan isi kepala Anda bercampur. Jadi mirip-mirip sama dengan yang ini tadi, yang kaya tadi. Nah, ini butuh keberanian, butuh kesungguhan untuk hijrah atau pindah zona dari zona yang miskin masuk ke zona yang mengkayakan. Itu butuh keberanian. Jadi sebetulnya bukan salah orang tua Anda yang programnya seperti ini, lalu Anda iri dengan orang tua yang programnya seperti kaya ini. No, itu tidak perlu sebetulnya. Kenapa? Tergantung isinya kan, bukan tergantung siapa orang tua Anda. Sehingga kalau Anda mendekat ke yang kaya tadi, maka programnya bisa tercampur. Nah, itulah kenapa saya sering mengatakan kalau Anda ingin kaya dari keluarga yang biasa-biasa aja, Anda harus hijrah. Anda harus pindah zona, masuk ke zonanya orang-orang kaya.